Salah satu contoh jasa profesi adalah arsitek, di mana fungsi dari profesi tersebut adalah untuk membangun suatu konstruksi bangunan saja, agar menjadi bangunan yang estetik, dan arsitektur secara umum berfungsi suatu tata bina yang ikut serta menyeimbangkan lingkungan di sekitarnya, termasuk faktor sosial, alam, dan manusia. Pilot. Salah satu contoh jasa profesi adalah pilot, di mana fungsi dari profesi tersebut adalah untuk mengemudikan pesawat. Berbagai jenis pesawat yang dapat dioperasikan oleh seorang pilot diantaranya seperti pesawat jet, helikopter, dan pesawat komersil. Untuk menerbangkan sebuah pesawat, kamu perlu memiliki lisensi khusus. Salah satu contoh jasa profesi adalah akuntan, di mana fungsinya dari profesi tersebut adalah untuk membuat laporan keuangan, menghitung dan melakukan pengawasan keuangan untuk lembaga, instansi sampai dan perusahaan. Salah satu contoh jasa profesi adalah pembisnis, di mana fungsi dari profesi tersebut adalah mengubah hal tak ternilai menjadi ada nilainya. Translator. Salah satu contoh jasa profesi adalah translator, di mana fungsi dari profesi tersebut adalah untuk menerjemahkan. Biasanya menerjemahkan buku, dokumen, artikel, dan film, maupun series dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Misalnya menerjemahkan percakapan dalam film berbahasa Rusia ke bahasa Indonesia. Salah satu contoh jasa profesi saya adalah desainer, di mana fungsi dari profesi tersebut adalah untuk merancang sesuatu. Desainer produk adalah pekerjaan yang berhubungan dengan langkah untuk menentukan tampilan visual suatu produk agar bisa terlihat menarik untuk konsumen. Manfaat jasa profesi dan profesionalisme: memberikan solusi atau bantuan terhadap suatu masalah sesuai dengan bidang tertentu. Jika seorang profesi sudah profesional, maka pekerjaan yang dilakukan sudah tidak diragukan lagi, karena itu merupakan tugas yang dimiliki oleh seorang yang profesi untuk bekerja profesional. Manfaat jasa profesi dan profesionalisme: yang pertama adalah pemberian layanan yang berkualitas. Profesionalisme mendorong praktisi untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada klien, pasien, atau pelanggan mereka. Yang kedua adalah kontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Mereka yang menjalankan pekerjaannya dengan baik berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan banyak aspek lainnya. Dan yang ketiga adalah kepatuhan terhadap standar etika. Profesionalisme mencangkup komitmen terhadap etika profesi. Ini berarti praktisi menjaga integritas dan moralitas dalam pekerjaan mereka, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau perlakuan yang tidak etis. Profesi yang menjadi ketertarikan saya adalah arsitek, di mana alasannya yaitu arsitek merupakan salah satu profesi yang tidak hanya menyediakan peluang kerja yang besar, tapi juga pendapatan yang tinggi. Jika kamu punya impian ingin mendesain dan membangun gedung atau memiliki firma desain sendiri, maka jurusan arsitektur ini adalah pilihan yang tepat untuk kamu. Ketertarikan. Profesi yang menjadi ketertarikan saya adalah pilot, di mana alasannya yaitu pilot termasuk adalah salah satu pekerjaan dengan jenjang karir yang jelas. Diawali dari copilot, pilot sampai menjadi kapten. Jenjang karir yang cemerlang tentu disertai dengan gaji yang besar. Profesi yang menjadi ketertarikan saya adalah akuntan, di mana alasannya yaitu akuntan adalah profesi yang bertanggung jawab dalam bidang akuntansi dan keuangan. Ketertarikan.
Profesi yang menjadi ketertarikan saya adalah pembisnis, di mana alasannya yaitu manajemen bisnis mendapat keterampilan, kepemimpinan, dan komunikasi yang baik, serta mempelajari memahami bagaimana cara mengelola sumber daya manusia dan proses bisnis secara efisien. Profesi yang menjadi ketertarikan saya adalah translator, di mana alasannya yaitu saya tertarik dengan profesi penerjemah bahasa Rusia. Alasannya karena bahasa Rusia masih asing didengar di masyarakat Indonesia. Alasan masih asing di masyarakat Indonesia menjadi ketertarikan saya, dan menjadi penerjemah itu sulit, paling enggak sampai sekarang, buat digantiin sama robot seperti Google Translate. Profesi yang menjadi ketertarikan saya menjadi desainer, di mana alasannya yaitu membuka mata diri serta pikiran agar lebih kreatif, mengharumkan nama Indonesia, orang tua, sekolah dalam berbagai ajang dunia, menjadikan pemikiran untuk menyalurkan ke dalam suatu desain keinginan kita. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana saya akan kuliah di Fakultas Teknik jurusan Arsitektur, guna menanggapi profesi sebagai arsitek. Perlu diketahui, prospek dari fakultas tersebut adalah jurusan arsitektur sangat banyak. UPR-an mulai dari pemerintahan, developer, hingga kontraktor. Lulusan arsitektur bisa juga terjun ke bisnis kebutuhan lanskap, seperti tanaman taman, pot hias, material paving, dan lainnya. Pilot. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana saya akan kuliah di jurusan manajemen penerbangan guna menggapai profesi sebagai pilot. Perlu diketahui, prospek dari jurusan tersebut adalah penerbangan rute perintis, penerbangan maskapai penerbangan, penerbangan kargo, penerbangan militer, dan penerbangan pariwisata. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu saya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana saya akan kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi guna menggapai profesi sebagai akuntan. Perlu diketahui, prospek dari fakultas tersebut adalah saya bisa bekerja di berbagai bidang seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana saya akan kuliah di jurusan bisnis guna menanggapi profesi sebagai pembisnis. Perlu diketahui, prospek dari jurusan tersebut adalah saya bisa bekerja di berbagai bidang seperti wirausaha, konsultan bisnis, manajer bisnis, dan pemimpin perusahaan. Setelah mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana saya akan kuliah di jurusan sastra Rusia guna menggapai profesi sebagai translator. Perlu diketahui, prospek dari jurusan tersebut adalah interpreter atau biasa disebut sebagai juru bahasa. Interpreter ini bertugas menerjemahkan bahasa secara lisan baik antara dua orang atau lebih, seperti dalam suatu acara seminar atau rapat. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana saya akan kuliah di Fakultas Seni Rupa PAN Desain guna menggapai profesi sebagai desainer. Perlu diketahui, prospek dari fakultas tersebut adalah perancang busana atau desainer, desainer tekstil, pattern maker, fashion style, dan konsultan fashion.